Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat pagi sahabat The Grace sekalian. Kita bersuka cita kalau Morning Grace pagi ini mau mengajak kita meyakini akan janji Tuhan bagikan fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Kita awali Morning Grace pagi ini dengan doa. Ya Tuhan, sungguh janji-Mu kami andalkan, menjadi pengharapan dan kekuatan kami menghadapi segala perkara. Karena itu kami sambut rahmat pagi hari ini, firman-Mu pagi ini, dengan menyerahkan waktu, hati, pikiran kami buka untuk sabda firman-Mu. Amin. Kita bersama Mas Agung Wibowo yang pagi ini hendak mengajarkan dan mengantarkan kita tentang janji Tuhan. Nah, bagaimana Mas Agung? Pagi hari ini saya ingin men-sharingkan perenungan saya terkait dengan, saya beri judul ini, Allah adalah jaminan dan kepastian. Allah adalah jaminan dan kepastian. Amin. Ya, kalau bacaannya ini cukup panjang, karena itu tidak akan saya baca seluruhnya. Yang saya ambil dari Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 46. Tetapi bagian bacaan ini merupakan kelanjutan dari ayat 1 sampai dengan 14. Dan dari sini kita bisa merenungkan bagaimana terutama untuk saya melalui bacaan ini, bahwa Allah adalah jaminan dan kepastian dalam kehidupan kita. Ayat yang ingin saya baca terutama pada ayat 1 dan juga ayat 15. Di situ disebutkan, jadi seseorang yang percaya itu dikatakan demikian, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, maka dan selanjutnya. Nah, ini kata-kata yang positif, mengandung kata-kata yang positif ya. Kemudian sebaliknya pada ayat 15 dimulai dengan kata-kata yang negatif. Dikatakan demikian, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka jadi hal-hal negatif akan terjadi kepada seseorang tersebut. Nah, dari bacaan ini saya mempergumulkan bahwa di dalam seseorang beriman kepada Allah itu mengandung konsekuensi, Pak. Ya, konsekuensinya adalah jika dia melakukan firman Tuhan, taat, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Tetapi justru sebaliknya, ketika dia tidak melakukan kehendak Allah atau firman Tuhan, maka hal-hal yang tidak baik akan terjadi padanya. Nah, sebetulnya memang ketika kita beriman kepada Allah, konsekuensi ini melebihi daripada apa yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya orang percaya kepada Allah itu berpikiran bahwa dia akan mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Otomatis begitu ya. Sehingga dalam mindset seseorang atau orang beriman seringkali gitu ya Pak ya. Wah, saya sudah berdoa, saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, pasti hal-hal yang baik akan terjadi. Namun di sisi yang lain memang dikatakan di sini bahwa ketika kita tidak menuruti kehendak Allah, mentaati kehendak Allah, akan ada hal-hal yang buruk. Nah, yang saya maksudkan dalam pergumulan saya mengenai bacaan ini adalah bahwa sebetulnya beriman kepada Allah itu mengandung konsekuensi yang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Misalnya begini Pak Paulus, ternyata hal-hal yang baik yang mungkin kita pikirkan dan harapkan memang benar terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi juga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang buruk itu menimpa diri kita. Nah, apakah sebagai seorang beriman akan tetap meyakini bahwa Allah menyertai kehidupannya atau tidak? Nah, di sini yang menjadi pergumulan bahwa sesungguhnya beriman kepada Allah itu melampaui dari hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita itu mengalami hal-hal yang baik atau tidak baik? Sebetulnya jaminan kehidupan kita itu hanya pada Allah itu sendiri. Tidak ada jaminan lain kecuali Allah. Dan kepastian hidup itu hanya pada Allah juga. Karena itu, sebagai orang yang percaya, tentunya bisa menerima hal-hal apapun di dalam kehidupan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, dengan tetap percaya kepada Allah. Karena kita tahu, memang sesuatu yang buruk bisa terjadi pada kita, sekalipun kita beriman kepada Allah, tetapi kita tahu akhirnya. Nah, contohnya misalnya kejadian yang dikisahkan tentang Lazarus itu Pak. Seorang miskin yang kemudian mati, dan kemudian pada akhirnya dia berada di pangkuan Abraham. Jadi hal-hal yang mungkin buruk dialami oleh Lazarus, tetapi pada akhirnya dia mendapat tempat yang baik di dalam kehidupan kemudian. Jadi yang saya maksudkan dengan Allah adalah jaminan dan kepastian di dalam kehidupan, itu jangan sampai terbatas pada hal-hal yang baik saja. Tetapi dalam hal-hal yang buruk pun kita bisa tetap percaya kepada Allah. Begitu Pak Paulus. Wah, luar biasa sekali. Pagi ini kita diingatkan oleh beberapa hal oleh Mas Agung Wibowo melalui firman Tuhan yang dibacakan. Yang pertama kita diingatkan bahwa Allah selalu baik pada kita. Namun kita yang seringkali nggak punya komitmen tadi ya. Nggak punya kesungguhan untuk mentaati. Kalau kita taat, maka rencana Allah jadi lancar kan? Seperti rencana Allah pada Israel. Tetapi ketika kita tidak taat, maka banyak masalah bisa terjadi. Karena itu kita perlu menjaga ketaatan kita. Yang kedua, kita harus siap untuk selalu hidup mentaati firman Tuhan.
Betul. Apapun yang terjadi, baik atau buruk keadaannya. Betul. Sebab tanpa mengandalkan Tuhan, kita akan kehilangan arah. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa apapun situasinya, baik atau buruk, Tuhan bisa diandalkan. Amin. Karena itu kita bisa mengandalkan janji Tuhan. Hari ini, esok, dan selanjutnya Tuhan bisa diandalkan. Jadi Anda dan saya jangan cepat-cepat membuat kesimpulan yang keliru. Tadi kisah tentang Lazarus, kita lihat dalam kehidupannya kayaknya begitu susah. Tapi ternyata Tuhan melihat bahwa kesusahan itu, ternyata di balik itu Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, yaitu di Pangkuan Abraham. Luar biasa. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan yang penuh rahmat setiap hari. Jadikan diri kita berkat hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena janji-Mu sungguh bisa kami andalkan. Karena itu kami ingin mengawali hari ini dan hari-hari kami mengandalkan janji-Mu. Biarlah kami tetap setia apapun yang terjadi, suka maupun duka kehidupan. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai